سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian daripada pembacaan surat tafsir. Itu kita berada di surat Al-Mulk ayat ke-12. Ayat ke-12 daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menceritakan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya bagaimana keadaan orang-orang yang kafir, bagaimana keadaan orang-orang yang bermaksiat tidak mau beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka terima kelak di hari kiamat, dan bagaimana penyesalan mereka kelak di hari kiamat ketika mereka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya daripada metode Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah setiap menyebutkan kelompok sesat, setiap menyebutkan kelompok yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan sebutkan setelahnya kelompok yaitu daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis menyebut ashabun nar, Allah akan menyebut ashabul jannah. Setiap Allah menceritakan ashabus shimal, Allah akan menceritakan ashabul yamin. Ya pasti itu. Kalau Allah menyebutkan tentang neraka, penghuni neraka, Allah akan sebutkan setelahnya tentang surga dan penghuni surga. Metode at-targhib wa tarhib. Targhib, Allah menganjurkan, diiming-iming kita. At-tarhib, Allah mengancam dengan ancaman-ancaman yang begitu menyeramkan sehingga kita hidup di dalam dunia ini selalu diimbangi dengan dua sayap. Sayap pertama atau sayap kanan khasyah, al-khauf, takut kepada Allah. Sayap kedua ar-raja, rasa berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia ini sayap harus seimbang. Rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah. Makanya di setiap Allah menyebutkan penghuni neraka,
siksaan untuk mereka. Jangan sampai kita ini takutnya berlebihan yang akan menimbulkan rasa al-ya'su min rauhillah, al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Allah sebutkan juga daripada ganjaran-ganjaran untuk orang yang baik yang mau mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau berat sebelah tidak bagus, Pak. Berat sebelah misalkan takut pada Allah, takutnya sampai berlebihan. Takutnya sampai berlebihan, sampai-sampai putus asa dari rahmat Allah. Mengira Allah itu suka menyiksa. Allah itu tidak punya rahmat, kasih sayang sama sekali. Itu juga tidak bagus. Al-ya'su min rahmatillah. Dilarang sama Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Terus kalau misalkan sebelahnya lagi yang berlebihan, takutnya tidak seberapa, berharapnya yang berlebihan, sampai-sampai berharap, oh Allah itu penyayang, oh Allah itu rahmat, Allah itu maha pengampun. Nah, tapi berlebihan, akhirnya maksiat dia lakukan semua. Allah itu sayang juga sama kita. Itu itu kata-kata yang timbul dari orang yang berlebihan dalam berharap kepada Allah atau tidak dilandasi dengan ilmu agama. Makanya dalam Al-Quran Allah setiap menyebutkan syadidul azab, syadidul iqab, Allah sebutkan Allah maha ampun. Setiap Allah menyebutkan penghuni neraka, Allah sebutkan penghuni surga. Hanya dalam satu keadaan, kata ulama, kita dianjurkan untuk lebih berharap kepada rahmat Allah. Yaitu ketika ada orang yang mau meninggal dunia. Ada orang mau meninggal. Mau menghadap Allah sudah. Lagi sekarat. Nah, orang seperti itu, dalam keadaan situasi seperti itu, kata ulama, jangan ditakut-takuti dengan azab Allah. Jangan gitu sampingnya ingat dosa kau, ingat dosa. Diolah sekarat. Tenangkan hatinya. Soalnya dia lagi susah. Orang yang lagi menghadapi kematian, innal maut la sakarat, kata Nabi. Ketika beliau sedang menghadapi sakarat, Nabi Muhammad, oh ternyata menghadapi kematian itu sulit, susah, kata Nabi. Lagi susah dia. Jangan ditakut-takuti dengan dosanya, dengan siksaan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman bahwasanya kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku ketika dia wafat. Ketika dia wafat, dia punya prasangka yang baik, mengharap rahmat Allah, Allah maha penyayang. Nah, itu kata Allah, maka aku akan sayang kepadanya. Akan aku berikan rahmatku kepadanya. Makanya kata ulama, dalam keadaan tersebut tidak dianjurkan kita untuk mengingatkan dosa hamba yang sedang menghadapi kematian atau kita ingatkan dia dengan siksaan api neraka. Jangan. Ingatkan dia dengan rahmat Allah. Ingatkan bahwasannya Allah maha pengasih dan maha penyayang, sehingga hatinya tenang dan insya Allah akan dia terima rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam keadaan tersebut. Selain di posisi itu, maka kita harus seimbang. Nah, ada keadaan kedua, kata ulama. Ada keadaan kedua, yaitu untuk yang masih muda. Yang masih muda. Kalau yang sudah mau menghadapi kematian, rasa berharapnya kepada Allah harus lebih tinggi daripada rasa takut. Untuk anak yang masih muda, yang masih aktif, syahwatnya masih bergejolak, maka untuk anak tersebut dianjurkan rasa takutnya lebih berat daripada rasa berharap. Khaufnya lebih berat daripada rojahnya. Untuk siapa? Untuk tadi. Untuk anak yang masih muda, yang masih syahwatnya bergejolak. Agar rasa takut tadi menghambat dirinya, mencegahnya untuk melanggar perintah Allah. Jadi beratkan sedikit rasa takut. Yang mau menghadapi kematian, berat ke sedikit rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, masyarul hadirin, di ayat ke-12 dari surat Al-Mulk Tabarak, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, innal yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sekarang lagi dibahas sifat khasyah oleh Allah, rasa takut kepada Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang bisa takut kepada Allah mereka adalah ulama. Ulama yang bisa takut kepada Allah mereka adalah ulama. Artinya ulama kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Nah, jadi siapa ulama? Ulama itu bukan hanya yang pintar ngomong, bukan hanya yang tahu dalil, tapi ulama sungguhan yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang dimaksud di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u di Al-Quran. Yang takut sama Allah hanya mereka, para ulama. Artinya yang kenal sama Allah. Berarti kalau kita takut kepada Allah, termasuk daripada kategori ulama. Kalau kita takut kepada Allah. Karena tidak mungkin kita takut kepada Allah kecuali kita tahu sifat-sifatnya Allah. Tidak mungkin kita takut kepada Allah kecuali kita paham ilmu syariat. Karena yang dimaksud sama Allah di dalam Al-Quran ini bukan cuma takut, Pak. Bukan kayak takut sama makhluk akhirnya mendep di rumah, tidak keluar. Bukan itu yang dimaksud sama Allah. Tapi takut yang dimaksud di sini takut yang akan mendorong kita untuk beramal baik. Makanya kata Allah, yang takut kepada Allah mereka para ulama. Kenapa para ulama takut kepada Allah? Karena ulama kenal dengan Allah. Berarti orang yang kenal sama Allah, tentu kenal dengan Allah ini kenal sifat-sifatnya, bukan kenal zatnya. Ma'rifatullah, awal wajibin alal mukallaf. Pertama kali yang diwajibkan untuk setiap mukallaf adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Maksud kenal dengan Allah yakni ma'rifatu sifatillah, kenal dengan sifat-sifatnya Allah. Tahu sifat-sifatnya Allah. Yang tahu sifatnya Allah berarti mereka yang sudah ma'rifat. Kenal sama Allah. Kenal sama Allah akan menjadikan kita mau beramal. Kenapa kita mau beramal? Karena kita kenal sama Allah, dan kenal sama Allah mau beramal sama dengan takut dengan Allah. Jadi yang dimaksud takut, yang dipuji-puji takut kepada Allah, bukan hanya takut kayak kita takut sama orang yang ingin mencelakai kita, bukan. Akhirnya kita jauhi orang tersebut, kita tidak keluar dari rumah di waktu-waktu yang serem misalkan karena takut, bukan. Takut di sini maksudnya kita mau beramal, mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Makanya kata ulama, hanya pada Allah kita ini takut, tapi kita kepada Allah. Kita takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah terpuji. Tapi maksud takut sama Allah ini bukan lari dari Allah, malah mendekati Allah. Makanya beda kalau kita takut sama yang membahayakan, kita jauhi, kita tinggali. Takut sama binatang buas, kita tidak masuk ke hutan. Takut kita dicelakai, kita tidak keluar di tengah malam. Takut sama Allah, malah kita bangun mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkadang ada orang yang amaliyahnya, kesehariannya, aktivitasnya menunjukkan dia orang yang takut kepada Allah, dan merekalah para ulama. Allah sendiri yang mengatakannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil
ulama. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis berfirman, "Ana akhsyakum lillah." Siapa ulama yang paling hebat? Tentu Nabi besar Muhammad. Siapa yang paling kenal dengan Allah? Nabi besar Muhammad. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, aku orang yang paling takut kepada Allah. Nabi yang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Baik, maksud dosa di sini umpama terjadi. Umpama Nabi ada dosa, maka dosa Nabi sudah diampuni sama Allah. Baik yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Yaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Umpama, mustahil Nabi ada dosa. Tapi umpama ada dosa, sudah diampuni sama Allah. Nabi besar Muhammad SAW, pintu atau kunci surga ada di tangan Nabi. Bahkan bukan hanya kunci surga di tangan Nabi. Nabi itu Pak, bukan pasti masuk surga lagi. Surga itu dibagi-bagi sama Nabi. Jadi kalau ada orang yang mana dalilnya Nabi pasti masuk surga. Nah itu orang yang istilahnya apa logikanya kadang kebalik atau kurang pinter memahami sejarah baginda Nabi Muhammad. Tidak perlu dalil. Kenapa tidak perlu dalil? Ya, surga itu punya Nabi. Nabi bagi-bagikan surga. Pernah dalam satu hadis, satu majelis, Nabi nyebutkan 10 sahabat masuk surga. Di satu tempat, di satu kejadian. Kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Sampai 10 sahabat. Terkenal dengan al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah. Pernah Nabi besar Muhammad SAW mengatakan ketika sahabat ada rampasan perang datang masuk ke kota Madinah. Di antara rampasan perang tersebut ada apa? Ada kain sutra. Kain sutra begitu lembut. Sahabat melihat sutra, oh terkagum-kagum. Wah, mahal kain ini. Kata Nabi Muhammad, apakah kalian kagum dengan kain sutra tersebut? Iya ya Rasulullah, bagus ini kain. Kata Nabi, sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi, sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih lembut daripada kain sutra itu. Ada sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini Abu Bakarnya orang Madinah. Kalau orang Mekah ada Abu Bakar As-Siddiq, orang Madinah ada Sa'ad bin Mu'ad. Yang begitu luar biasa mencintai Nabi Muhammad. Sa'adnya masih hidup. Kata Nabi, kalau kalian kagum dengan merasa hebat, heran dengan kain sutra ini, senang kalian, kata Nabi demi Allah, sapu tangan. Sapu tangan kan untuk ngebersihkan. Sapu tangannya saat di surga lebih lembut dari kain sutra ini. Jangankan bajunya, apalagi spraynya misalkan sapu tangan, sapu. Nabi bagi surga. Bilal pernah dipanggil sama Nabi, kata Nabi Bilal, aku mendengar suara terompamu ada di surga sana. Bilalnya masih hidup. Tapi suara telapak kakinya ada di surga, artinya pasti masuk surga. Pernah Nabi manggil Sayyidina Umar, kata Nabi, aku tadi Umar dari surga. Kata Nabi, aku masuk surga. Aku lihat di surga ada istana. Besar istana ini. Di samping istana tadi ada perempuan, bidadari. Di samping istana itu ada sungai yang mengalir. Bagus niat. Aku tanya sama itu perempuan, punya siapa istana ini? Kata perempuan tersebut, punya Umar bin Khattab. Punya Sayyidina Umar. Sayyidina Umarnya masih hidup. Jadi jangankan Nabi masuk surga, surga dibagi sama Nabi. Surga dibagi-bagi sama Nabi. Dan dalam hadis beliau mengatakan, innama ana qasid, wallahu yu'ti. Fi riwayat, wallahu mu'ti. Kata Nabi, aku ini hanya membagikan, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah segitu Nabi Muhammad, artinya udah hebat. Masih beliau orang yang paling takut dengan Allah. Nah, jadi takut kepada Allah bukan dengan ucapan. Lihat amaliyah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu rasa takut sama Allah. Bukan dengan ucapan, oh aku takut tidak. Tapi perilakunya takut dah sama Allah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha.
Karena idza taghayyara al-hawa wa habbat rihu asifah yataghayyara wajhu. Nabi itu kata Siti Aisyah, kalau cuaca ekstrim, maksudnya asalnya cerah, tenang, tiba-tiba gelap, tiba-tiba angin kencang, enak hujan maksudnya. Kalau dari cerah tiba-tiba mendung, angin, mau hujan, itu muka Nabi berubah. Menunjukkan hamba yang sedang ketakutan. Takut apa? Takut azab Allah turun. Takut azab Allah tuh turun. Berubah kata Siti Aisyah muka Nabi Muhammad. Wa yataraddad fil hujrah. Tak bisa mantap di rumah kata Siti Aisyah. Nabi. Tak bisa duduk mantap. Mondar mandir. Masuk keluar, masuk keluar. Dan kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan ya Allah, ya, sambil mondar mandir tadi sambil Nabi ngomong ya Allah, bukankah engkau telah janjikan bahwasanya engkau tidak akan mengazab umatku selagi aku ada bersama mereka? Takut azab. Ketika terjadi gerhana matahari, wah Nabi Muhammad paling takut. Terjadi gerhana matahari, paling takut Nabi Muhammad. Makanya ketika terjadi gerhana matahari, kita disunahkan untuk berzikir. Sunnah untuk sholat. Sholat gerhana matahari. Bukan malah jadi ajang untuk masih ya. Kalau gitu kan kebalik sekarang. Cobalah ada pengumuman gerhana matahari jam sekian. Rame langsung. Sampai kamu simpan. Tidak apa-apa. Kalau misalkan untuk melihat kekuasaan Allah. Kalau untuk tafakur. Tidak masalah. Karena sebelumnya di surat Tabarok juga Allah ngajak kita untuk bertafakur. Nah, cuman kalau di situ jadi ajang untuk maksiat, naudzubillah. Ini kita kebalikannya dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi ketika gerhana matahari itu ketakutan sampai-sampai Nabi ngajak sahabat sholat, Nabi bertadarruk kepada Allah, mengangkat tangannya, berdoa sambil menangis. Umat di akhir zaman ketika terjadi gerhana matahari malah bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi paling takut sama Allah. Siti Aisyah mengatakan, setiap Nabi membaca surat Al-Waqiah itu pasti Nabi menangis dan ketakutan. Karena di surat Al-Waqiah termasuk isinya itu tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqiah. Ketika kiamat kata Allah terjadi. Nah, jadi bayangkan pembukanya itu ayatnya. Di dalamnya bagaimana tuh? Pokoknya cerita tentang kiamat. Kata Siti Aisyah, tiap Nabi baca surat Al-Waqiah atau pernah Nabi membaca surat Al-Waqiah, fasaik, nangis yang histeris disebut nangisnya sambil keluar suara ketakutan. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini mereka kata Allah orang-orang yang takut dengan Allah, takut kepada Allah bil ghaib. Padahal mereka tidak melihat Allah. Para sahabat juga. Jangankan sahabat. Diriwayatkan oleh ulama, malaikat pun itu takut sama Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi berkata kepada Jibril, kata Nabi Muhammad, "Mali la ara Mikail yadhak." Faqal, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Nabi nanya ke Jibril, "Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa, tersenyum?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, Mikail tidak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan api neraka. Dari api neraka diciptakan sama Allah, Mikail tidak pernah senyum lagi ya Rasulullah." Jadi Mikail, malaikat, termasuk 10 malaikat, pemimpin 10 malaikat. Kata Jibril, ketika ditanya sama Nabi, kenapa Mikail tidak pernah senyum? Kata Jibril, ya Rasulullah, dari neraka diciptakan, Mikail tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum. Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, beliau kalau lagi ibadah, kalau lagi zikir kepada Allah, sumi'a min qalbihi kasautil mirjal. Didengar dari dirinya itu keluar seperti suara air yang mendidih. Kalau lagi masa air mendidih, bunyi. Itu seperti suara air yang mendidih. Keluar dari tubuhnya Ibrahim. Saking takutnya kepada Allah. Jadi mereka ini, para anbiya, para malaikat, para ulama, para sahabat, juga begitu. Sayyidina Umar, luar biasa. Sayyidina Umar itu sering pingsan gara-gara baca ayat. Sayyidina Umar pernah pingsan baca ayat idza syamsu kuwirat. Nah, ini kan tentang kiamat juga.
Ketika matahari, kata Allah, aku hancurkan. Wa idal nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Ini kan tentang kiamat. Ketika gunung aku perjalankan. Gunung kan paku bumi, mantap. Bayangkan gunung nanti di hari kiamat Allah lepas. Gunung saling bertambah apa tuh? Tumburan, bertabrakan gunung. Sayyidina Umar setiap baca idza syamsu kuwirat pingsan. Bahkan kadang kata ulama diriwayatkan dari sahabat, kadang Umar bin Khattab ini sakit 1 minggu tidak keluar dari rumah. Padahal tidak sakit, artinya tidak ada penyakit. Gara-gara apa pingsan sampai tidak keluar? Gara-gara baca 1 ayat, 2 ayat. Nah, itu para sahabat. Jadi mereka makin banyak amalnya, tapi makin takut kepada Allah. Makanya takut kepada Allah bukan seperti kita takut kepada makhluk. Takut kepada Allah menghasilkan kita malah pengen dekat sama Allah. Takut kepada Allah menghasilkan natijahnya, hasilnya kita malah banyak beramal baik agar dekat dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Ketika Allah menyebutkan mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka ini kata Allah, "Yu'tuna ma ataw." Mereka bersedekah, mereka beramal, tapi hati mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah. Nah, termasuk ini di dalam kitab Hikam disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Termasuk tanda kita bertawakal atau ngandal ke amal ibadah kita, atau kita melihat hebat, menganggap hebat amal ibadah kita, yaitu ketika kita banyak amal, kita tidak takut kepada Allah. Itu hati-hati. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Hikam pertama. Hikam nomor 1, kata beliau, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kata beliau, termasuk tanda kita ini ngandalkan ibadah kita. Kita kan tidak boleh Pak ngandalkan ibadah kita. Kita diperintahkan untuk ibadah. Setelah ibadah jangan ditoleh ibadah kita. Kalau kita ngandalkan, artinya yang ada kita hitung ibadah kita. Kita lihat ibadah kita hebat, kita anggap ibadah kita banyak, hati-hati. Nauzubillah, takutnya naudzubillah ketika di hari kiamat haba'an mansura. Allah hanguskan semua amal ibadah kita. Makanya kata beliau, tanda orang bersandar kepada amal ibadahnya bukan kepada rahmat Allah, bukan kepada keutamaan Allah, pemberian Allah, yaitu nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ketika dia tidak sengaja bermaksiat, ketika dia tidak sengaja melakukan kesalahan, rasa rojaknya, berharapnya kepada Allah itu berkurang. Berkurang. Berarti ketika dia banyak amal, dia berharap kepada Allah. Nah, ini tanda orang yang bersandar kepada amal. Kebalikannya, tanda orang yang tidak bersandar kepada amal, walaupun amalannya baik, amalannya tinggi, al-khauf, rasa takutnya kepada Allah tetap stabil. Tetap sudah stabil. Nah, dia sholat, kasarnya, mau dia sholat, mau dia tidak sholat, istilahnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan amal. Pokoknya rasa takutnya selalu stabil dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang tidak bersandar kepada amal ibadahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-12 memuji daripada orang-orang yang takut kepada Allah, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, padahal mereka tidak melihat Allah. Mereka tidak melihat siksaan Allah. Mereka hanya iman kepada hari akhir, tapi dari iman kepada hari akhir mereka takut kepada Allah. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kata Allah, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena biasanya orang yang takut kepada Allah karena dosa-dosanya, maka Allah tenangkan. Allah tenangkan hati-hati orang yang takut kepada Allah. Tenang, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu dulu yang Allah beri. Mereka yang takut kepada Allah, takut karena ngerasa selalu kurang. Takut karena merasa selalu banyak salah kepada Allah.
lahum maghfirah. Pertama kata Allah, mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipastikan dosanya diampuni sama Allah. Nah, cuman walaupun sudah yakin dapat ampunan, tetap rasa takut tadi tidak berkurang. Nah, kayak tadi Nabi dosanya sudah diampuni semua. Sama Allah umpama ada, tetap takut pada Allah, tetap setiap hari beliau istighfar paling sedikit 70, ada riwayat 100 kali. Ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kata Allah, mereka orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa ajrun kabir, dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qaulakum. Silahkan kata Allah, kalau kalian mau sembunyikan atau mau ngomong diam-diam, bisik-bisik kata Allah. Awijharu bih, atau kalian ngomongnya secara terang-terangan, innahu alimum bidatis sudur, tapi harus kalian yakini bahwasannya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Ya'lamu sirra wa akhfa. Di Al-Quran ada ayat yang berbunyi ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui as-sirra. Apa sir? Sirra itu rahasia di antara dua orang, itu rahasia. Kalau omongan ini cuma diketahui oleh dua orang, itu namanya rahasia. Tapi kalau dua orang yang tahu, habis itu dia ngomong lagi sama kawannya, rahasia ini ya. Ya udah, habis itu yang satu ngomong lagi, bukan rahasia lagi, Pak. Kan itu sekarang. Rahasia ini, jangan ngomong lagi, yo. Akhirnya ngomong lagi yang tadi sama teman rahasia. Nah, rahasia itu di antara dua orang. Itu rahasia. Kalau sudah masuk orang ketiga, bukan rahasia lagi. Ya kalau kita bahas sekarang rahasia umum. Rahasia umum. Rahasia, tapi uang umum tahu kalau sudah. Labelnya rahasia. Rahasia yang sebenarnya adalah di antara dua orang. Bocor kabar ini ke orang ketiga, maka bukan lagi namanya rahasia. Kata Allah, Allah ya'lamu sirra. Allah tahu apa yang kalian rahasiakan. Wa akhfa, bahkan yang lebih dari itu. Lebih dari rahasia. Apa kata ulama, lebih dari rahasia ini? Alimum bidatis sudur. Apa yang ada di dalam hati kita. Jadi belum kita kasih tahu. Jadi belum sempat kita omongkan sama orang yang ingin kita rahasiakan tadi. Belum. Masih dalam hati, masih terlintas di benak pikiran kita, belum kita ungkapkan, sudah diketahui sama Allah. Jadi kata Allah silahkan. Jadi ini ayat ke-13 ini seperti ancaman lagi dari Allah untuk mereka. Jadi ayat ke-12 Allah menyebutkan keutamaan orang yang takut kepada Allah. Ayat ke-13 Allah kembali mengancam mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun disebabkan musyrikin Mekah itu kalau mau istilahnya mencaci Nabi, mau ngomentari Nabi, itu mereka nanti ngomong jangan keras-keras, agak didengar sama Muhammad turun ayat pula. Itu istilahnya apa, cacian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit nanti turun ayat, dikit-dikit turun ayat, begitu. Turunlah ayat. Jadi dari ucapan mereka itu turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, kalian mau ngomong yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, innahu alimum bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tidak bisa mengetahui apa yang kalian niatkan, apa yang kalian rahasiakan, apa yang ada di lintas benak pikiran kalian, sedangkan Allah man khalaq, yang menciptakan kalian, wa huwal latif, dan Allah zat yang maha mengetahui, al khabir, sama artinya yang maha mengetahui. Jadi Allah yang menciptakan kalian, maka Allah tahu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian sembunyikan. Ayat tersebut ditutup sama Allah dengan dua sifat yang sangat agung, yaitu Al-Latif,
Al-Khabir. Allah yang maha tahu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan karena siksaan Allah, bukan karena azab Allah, bukan karena ancaman Allah, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah memang zat yang pantas untuk kita takuti. Ya, mudah-mudahan Allah cicipi kita kedudukan tersebut. Takut kepada Allah. Seimbang insya Allah takutnya juga, dan insya Allah juga berharapnya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sangat mengharapkan rahmat Allah, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling banyak menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.